Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Wisdayanti, NIM 19135046. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di Grand Rocky Hotel Bukit Tinggi. Tugas kali ini yaitu untuk memenuhi persyaratan tugas minggu ke-15 mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Yuliana dengan kode seksi 2021 1135 0069. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang. Kinerja. Kinerja merupakan tolak ukur dari sebuah hasil dari suatu pekerjaan yang dilakukan yang menjadi faktor utama dalam penilaian suatu industri. Semakin baik kinerja dari tenaga kerja dihasilkan, maka semakin baik pula kinerjanya. Yang kedua, beban kerja. Beban kerja menurut Munandar tahun 2012 halaman 383, beban kerja adalah suatu kondisi dari pekerjaan dengan uraian tugasnya yang harus diselesaikan pada batas waktu tertentu. Di sini terdapat 5 identifikasi masalah. Yang pertama, adanya beberapa penurunan kinerja karyawan di Grand Rocky Hotel Bukit Tinggi. Yang kedua, waktu kerja yang overtime dikarenakan pekerjaan yang dituntut selesai sebelum pulang. Yang ketiga, waktu istirahat yang singkat karena sulitnya meninggalkan area kerja dan pekerjaan. Yang keempat, waktu istirahat yang telat karena sulitnya meninggalkan area kerja dan pekerjaan. Yang terakhir, yaitu sering terjadi jumping shift pada jadwal kerja karyawan. Dari penelitian ini, terdapat 3 batasan masalah dan rumusan masalah. Berikut akan saya bahas. Yang pertama, batasan masalah, yaitu beban kerja di Grand Rocky Hotel Bukit Tinggi. Yang kedua, kinerja di Grand Rocky Hotel Bukit Tinggi. Yang ketiga, pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan Grand Rocky Hotel Bukit Tinggi. Begitu pula dengan rumusan masalah terdapat 3, yaitu yang pertama, bagaimana beban kerja karyawan di Grand Rocky Hotel Bukit Tinggi. Yang kedua, bagaimana kinerja karyawan di Grand Rocky Hotel Bukit Tinggi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan di Grand Rocky Hotel Bukit Tinggi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Terdapat 2 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan di Grand Rocky Hotel Bukit Tinggi. Tujuan khususnya yaitu yang pertama mendeskripsikan beban kerja karyawan, yang kedua mendeskripsikan kinerja karyawan, yang ketiga menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan di Grand Rocky Hotel Bukit Tinggi. Selanjutnya manfaat penelitian bagi Grand Rocky Hotel Bukit Tinggi dapat memberikan informasi tentang sejauh mana pengaruh beban kerja terhadap kinerja. Yang kedua, sebagai sumbang pemikiran, saran, dan bahan pertimbangan mengenai beban kerja dalam pemberian beban kerja di Grand Rocky Hotel Bukit Tinggi. Manfaat bagi jurusan pariwisata Universitas Negeri Padang, yaitu untuk menambah, memperkaya penelitian, dan menjadi referensi untuk fakultas
pariwisata dan perhotelan, khususnya program studi D4 Manajemen Perhotelan. Yang ketiga yaitu bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan acuan bagi peneliti lainnya yang berkepentingan untuk mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan yang sejenis seperti ini. Yang keempat yaitu manfaat bagi penulis. Yang pertama, dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam mengamati permasalahan serta membantu memberikan sumbangan pikiran bagi hotel dan prodi D4 Manajemen Perhotelan terkait beban kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, dapat mengaplikasikan ilmunya secara nyata dengan menghadapi kondisi lapangan. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu kajian teoritis. Yang pertama kita akan membahas kinerja. Definisi kinerja menurut Mangkunegara tahun 2012 halaman 67 menyatakan bahwa kinerja SDM adalah prestasi kerja atau hasil kerja output baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ada pula faktor-faktor kinerja yang mempengaruhi pencapaian kinerja menurut Mangkunegara. Yang pertama yaitu faktor kemampuan. Faktor kemampuan di sini secara psikologis, kemampuan atau ability terdiri dari kemampuan potensi atau IQ dan kemampuan realita yaitu knowledge dan skill. Berikut yang kedua yaitu faktor motivasi atau motivation. Di sini diartikan sebagai suatu sikap yang dimiliki pemimpin dan pegawai terhadap situasi kerja di lingkungan organisasinya. Berikutnya ada indikator kinerja. Yang pertama yaitu kualitas kerja. Kualitas kerja menunjukkan kerapian, ketelitian, keterkaitan hasil kerja dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan. Yang kedua yaitu kuantitas kerja, menunjukkan banyaknya jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam satu waktu sehingga efisien dan efektif. Yang ketiga yaitu tanggung jawab, menunjukkan seberapa besar pegawai menerima dan melaksanakan pekerjaannya dan mempertanggungjawabkan hasil kerja serta sarana dan prasarana yang digunakan. Yang keempat yaitu ada kerjasama, kesediaan pegawai untuk berpartisipasi dengan pegawai yang lain secara vertikal dan horizontal baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Yang kelima yaitu inisiatif, adanya inisiatif dari dalam diri anggota organisasi untuk melakukan pekerjaan serta mengatasi masalah dalam pekerjaan tanpa menunggu perintah dari atasan atau menunjukkan tanggung jawab dalam pekerjaan yang sudah kewajiban seorang pegawai. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu beban kerja. Beban kerja menurut Mukijat tahun 2010 adalah volume dari hasil kerja atau catatan tentang hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan volume yang dihasilkan oleh sejumlah pegawai dalam suatu bagian tertentu. Faktor-faktor beban kerja yaitu dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar pekerjaan. Contohnya tugas-tugas yang bersifat fisik, organisasi kerja, dan lingkungan kerja. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh pekerja. Contohnya seperti
umur, ukuran tubuh, kondisi kesehatan, dan juga terdapat faktor psikis seperti motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, dan kepuasan. Berikutnya yaitu kerangka konseptual. Dapat digambarkan kerangka konseptual yang dijadikan dasar pemikiran dalam penelitian ini yaitu beban kerja terhadap kinerja. Hipotesis penelitian. Hipotesis yaitu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dari kerangka konseptual dari penelitian ini, maka dihasilkan hipotesis penelitiannya yaitu HA terdapat pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan. H0 tidak terdapat pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Pada penelitian ini, penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Yang kedua, variabel penelitiannya terdapat dua variabel. Yang pertama, variabel bebas atau independen, yaitu beban kerja atau X. Yang kedua, variabel terikat dependen, yaitu kinerja Y. Selanjutnya definisi operasional variabel. Yang pertama ada beban kerja dan juga kinerja. Jenis data dan teknik penelitian. Yang pertama jenis datanya terdapat dua. Yang pertama primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan angket atau kuesioner. Bisa juga tidak langsung memberikan, bisa secara virtual atau online. Selanjutnya instrumen penelitian. Dalam penelitian ini kuesioner atau angket yang disusun berdasarkan skala Likert. Baik, sekian dari hasil presentasi proposal penelitian saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.